Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Trimardianto dengan 3 digit NIM terakhir 5077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya kemarin itu yang praktikum VFD input 1, yaitu fase untuk motor 3 fase. Nah, di sini saya itu dari kelas C. Saya akan lanjut. Yang pertama itu adalah konsep VFD, yang dimana VFD itu adalah Variable Frequency Drive yang sering disebut sebagai inverter. Nah, VFD ini juga dapat disebut sebagai AC driver, Adjustable Frequency Driver, Variable Speed Driver, Adjustable Speed Driver, atau VSD, Variable Frequency Inverter, atau VFI, atau Micro Drive. Apapun namanya, VFD adalah jenis pengontrol motor yang menggerakkan dan mengendalikan motor listrik. Nah, VFD ini mengendalikan kecepatan dan torsi motor untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dengan memvariasikan frekuensi dan tegangan supply. Nah, frekuensi yang berkaitan langsung dengan RPM motor itu semakin tinggi frekuensinya, maka semakin besar juga RPM-nya atau putaran pada motornya semakin besar juga. Nah, motor AC induksi dapat diubah kecepatannya dengan mengubah frekuensi tegangan yang digunakan untuk menyalakannya. Ini berarti bahwa jika tegangan yang diberikan pada motor AC adalah 50 Hz, maka motor bekerja pada kecepatan pengenalnya. Jika frekuensinya dinaikkan di atas 50 Hz, motor akan berjalan lebih cepat juga sesuai dengan kecepatan dari 50 Hz-nya ini. Nah, lalu jika frekuensi tegangan supply kurang dari 50 Hz, maka motor akan berjalan lebih lambat atau semakin turun juga tuh, maka kecepatannya juga semakin pelan. Nah, menurut prinsip kerja penggerakan frekuensi variabel, itu adalah pengatur elektrik yang dirancang khusus untuk mengubah frekuensi tegangan yang disuplai ke motor induksi. Nah, lalu saat ini VFD mungkin merupakan jenis keluaran atau beban yang paling umum untuk sistem kontrol. Seiring dengan aplikasi yang menjadi lebih kompleks, VFD ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan kecepatan motor, arah putaran poros motor, torsi yang diberikan dalam motor ke beban, dan parameter lainnya. Oke, untuk ini adalah diagram blok dari VFD tersebut. Nah, di mana di atas VFD ditampilkan sebagai 3 bagian terpisah. Penyearah di mana arus AC diubah menjadi DC, rangkaian antara DC yang berisi kapasitor dan induktor sebagai penyaringan. Bagian ketiga adalah inverter DC ke AC di mana arus DC diubah kembali menjadi arus AC 3 fasa. Nah, VFD terhubung ke motor induksi AC standar dan memiliki standar pengaturan kecepatan torsi daya kuda yang serupa dengan prinsip penggerak DC. VFD telah membuat motor induksi sangkai tupai AC dapat dikontrol dan seefisien motor DC. Kecepatan motor induksi yang AC bergantung pada jumlah kutub motor dan frekuensi daya yang diberikan. Jumlah kutub pada starter motor dapat ditambah atau dikurangi. Tetapi hal ini memiliki kegunaan yang terbatas. Meskipun frekuensi AC sumber daya di Tiongkok ditetapkan pada 50 Hz, kemajuan dalam elektronika daya memudahkan untuk memvariasikan frekuensi dan membuat motor induksi bekerja pada kecepatan yang berbeda. Nah, lalu prinsip kerjanya itu adalah menyalakan dan mematikan DC begitu cepat sehingga motor menerima tegangan berdenyut yang mirip dengan AC. Laju pengalihan dikontrol untuk memvariasikan frekuensi AC yang diterapkan motor. Nah, karakteristiknya itu adalah mengharuskan tegangan yang diberikan sesuai dengan proporsional FDFD setiap kali frekuensi diubah. Misalnya jika motor dirancang untuk beroperasi pada 460 volt pada 60 Hz, tegangan yang diberikan harus dikurangi menjadi 230 volt ketika frekuensi dikurangi menjadi 30 Hz. Oleh karena ini, rasio volt per Hz itu harus diatur ke nilai konstan, yaitu 460 dibagi 60 adalah 7,67 dalam kasus ini. Nah, oke, lanjut ini adalah pembahasan motor AC induksi, yang dimana motor AC induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke stator, ya, di mana arus motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar rotation magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Nah, motor induksi ini sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fasa
dan motor induksi satu fase A. Motor induksi tiga fase ini dioperasikan pada sistem tenaga tiga fase dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Motor induksi satu fase ini dioperasikan pada sistem tenaga satu fase yang digunakan pada peralatan rumah seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, dan sebagainya. Karena keluaran dayanya yang rendah. Nah, lanjut ini untuk ini adalah dari motornya itu ada di bagian di sini apa plat information data-data itu nameplate maksudnya. Nah, lalu prinsip kerja motor induksi berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotor. Bila kumparan stator motor induksi tiga fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tiga fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar-putar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dan kumparan stator akan memotong kumparan rotor sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka aliran arus pada kumparan rotor, penghantar kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator. Sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz dan menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan pergerakan motor stator. Nah, lanjut. Ini untuk rumusnya. Dan lanjut, ini adalah sumber tiga fasa. Sumber tiga fasa ini biasanya kan oleh motor induksi tiga fasa. Motor induksi tiga fasa ini merupakan kumparan tiga fasa yang terpisah antara satu sama lain sejarak 1200 listrik yang dialiri oleh listrik tiga fasa yang berbeda fase. 1200 listrik antar fasenya. Sehingga keadaan ini akan menghasilkan resultan flux magnet yang berputar seperti halnya kutub magnet aktual yang berputar-putar secara mekanik. Nah, bentuk gambar sendara kumparan motor induksi dengan kutub stator. Oke, apa itu daya tiga fasa? Satu daya satu fasa menggunakan dua kabel untuk menghasilkan tegangan sinusoidal. Dalam sistem tiga fasa ini, tiga kabel digunakan untuk menghasilkan tegangan sinusoidal yang sama, tetapi setiap fase digeser 120 derajat. Jika tegangan fasa dijumlahkan pada suatu waktu, hasilnya akan konstan. Daya satu fasa cocok untuk perumahan atau aplikasi berdaya rendah. Ya. Lalu tiga fase ini biasanya diperlukan untuk aplikasi industri atau aplikasi berdaya tinggi. Ya seperti yang tadi, misalkan yang satu fase itu cocok untuk buat rumah tangga kayak seperti kipas. Nah untuk yang tiga fase ini ya sebetulnya sebagai generator listrik. Nah prinsip dasar lain motor induksi AC itu adalah berasal dari hukum Faraday. Oke lanjut. Nah di sini adalah operation panel atau yang disebut inverter, yang dimana di sini kita akan praktekannya. Yang dimana di sini display untuk case shift, di sini untuk numeric displaynya, atau bisa ini sebagai angka-angkanya. Nah ini statusnya seperti ada run, stop, FND, ref, R per min. Nah ini untuk enter atau programmer, enter exit programmer. Dan ini function untuk meng-save data-datanya. Nah ini untuk menurunkannya, untuk mengerang, ini untuk stop, dan ini untuk memutar knob atau memutar hertznya itu dalam praktikum nanti. Nah, oke lanjut. Di sini kita pada praktikum ini di sini kita memiliki parameter awal yang dimana kita memiliki kodenya P10, P11, P06, P07, P12, P34, P42 dan P86. Nah, di sini kita akan memasukkan semua kode ini pada di bagian sini nih, program. Lalu nanti kita akan untuk meng-save datanya, lalu kita akan sesuai ini dan kita di sini memiliki data sheet yang dimana ini parameter spesifik dari motor atau ini motor induksi tiga fasa atau si inverter ya. Nah, parameter awalnya kita di sini saya ngambil sedikit saja yang seperti penting-pentingnya seperti yang ini P10, P11, P06 yang dimana sumber frekuensinya itu nilai awalnya itu adalah 1, rentang ujinya 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, sumber stop-stopnya itu pada P11. Itu 0 panel, rentang ujinya 0 atau 2. Nah, batas frekuensi maksimalnya di sini P06. Nah, nilai awalnya 50 Hz dan rentang ujinya 100 Hz. Karena kemarin kelompok kami ada sedikit kendala untuk memasukkan 100 Hz itu tidak bisa. Tidak bisa memutar sampai 100 Hz. 100 Hz pada ini 100 Hz pada nilai frekuensi ininya. Nah, maka di sini kita kelompok kami menaikkan jadi 200 Hz yang dimana tuh lalu batas minimumnya adalah 0 Hz
0 sampai 10 Hz, terus mode stopnya adalah 1, rem acceleration 34, ini 20 Hz, 10 sampai 50 Hz, rem acceleration-nya ini segini, jok frekuensinya ini adalah 1 atau 10 Hz. Nah, oke lanjut. Nah, di sini kita akan menyeting yang dimana kita akan membuat pertama pencet kita program dulu. Misalkan kita misalkan kita mau ke P berapa? P 10 misalkan. Ya, di dalam video ini kita P berapa? Sebentar. P6. Berarti kalau misalkan P6 berarti kita akan memasukkan batas frekuensi maksimalnya adalah 200. Oke, ketika sudah, kita akan langsung nge-save di bagian sini. Bagian function data atau save. Itu untuk menge-save datanya. Oke, lanjut. Misalkan kita sudah misalkan 06, kita lanjut. Aduh, sebentar. Sebentar kita tonton dulu videonya. Kan di sini kan 0, P06 itu untuk batas maksimum ya. Maksimum dari frekuensinya tuh ada 200. Oke, kita function, kita akan save. Ketika sudah end, kita akan cari lagi. Misalkan di sini kita diminta untuk berapa? Misalkan P10 atau P11 atau P7 batas minimumnya. Kan P7-nya itu atau P berapa misalkan sesuai dengan datasheet ini atau parameter pada praktikumnya itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara menyetingnya ya. Jadi pertama kita akan pencet program dulu. Oke, kita akan lanjut kita akan masuk ke sumber frekuensinya itu atau memasukkan parameter sesuai kodenya. Lalu kita akan pencet save untuk memasukkan rentang ujinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu ini untuk eh, perputaran motor. Yang dimana di sini kita akan mengisi data pengalamatan. Yang dimana itu untuk frekuensi hertznya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, di sini kita untuk menguji besaran RPM dan arusnya. Nah, ini misalkan kita 200 eh, kecepatannya itu 200. Nah, di sini kita hertznya itu ada 200. Jadi kita di sini akan mengukur arusnya, maka arusnya di sini akan dapat berapa dan eh, untuk mengukur RPM-nya itu menggunakan tachometer. Dan untuk sebentar, atau tang ampere ini di sini untuk mengukur arus mengukur ya mengukur arusnya. Nah, di sini kita akan dapat hasilnya yaitu semakin tinggi maka dia RPM-nya akan semakin naik, semakin naik, semakin naik dan arusnya semakin naik, semakin turun dan stabil di 0,3. Lanjut FVD forward dan reverse. FVD forward itu ada variabel dapat menjalankan motor dalam mode forward atau maju dan reverse mundur dengan cara mengubah urutan fasa polaritas daya listrik AC 3 fasa yang disuplai ke motor. Arah putaran motor induksi 3 fasa ini ditentukan oleh arah medan magnet yang berputar yang dihasilkan oleh stator. Arah medan magnet ini pada gilirannya bergantung pada urutan fase suplai daya AC. Secara tradisional, untuk membalikkan arah mutaran motor, dua dari 3 kabel fasa dari suplai AC diputar secara fisik. Misalkan L1 menjadi L2. Misalkan itu putar, maka itu arah putarannya akan menjadi berbeda. Nah, FID ini mengotomatisasikan proses ini secara elektrik melalui unit kontrol dan rangkaian inverternya. Saat perintah reverse diberikan, unit kontrol FD ini akan dimodifikasikan secara kerja rangkaian inverter untuk mengubah urutan pesakelaran switch sekuensial atau output daya AC yang menunjukkan ke motor. Dengan mengubah urutan fase output secara elektronik, misalnya dari RST menjadi RTS, arah medan magnet yang berputar di dalam motor juga akan terbalik sehingga
menyebabkan rotor berputar ke arah yang berlawanan. Nah, untuk misalkan ingin menyeting berapa hertznya yang dibutuhkan, maka tinggal putar aja di bagian sini, di bagian speed adjustment knob-nya. Ini untuk memutar hertznya, misalkan sesuai yang kita inginkan untuk mengukur daya hertznya. Oke, lanjut. Di sini akselerasi dan deakselerasi. Nah, akselerasi itu dalam namanya itu yaitu mengubah sebuah kecepatan dari posisi diam ke posisi yang tinggi dan steady state. Lalu deakselerasi itu di mana untuk mengurangi misalkan dari posisi dia ngebut, ngeng, maka dia akan menurun untuk mengerem untuk mengurangi kecepatan. Nah, itu deselerasi di mana sebuah kendaraan mengurangi kecepatan dari kecepatan tinggi menjadi kecepatan rendah. Nah, di sini kita eh, mengatur deselerasinya tersebut. Nah, sebelum itu kita ini dulu kita membuat apa? Kita melihat tabelnya seperti dulu. Kita amati waktu dari start, tunggu steady state, amati waktu, stop dan amati waktu. Nah, kita di sini cuma menyeting di P34 itu P34 dan P42-nya lalu kita ubah posisi hertznya tuh ke 75 semua. Nah, misalkan di sini kita itu adalah P34 sama P2-nya adalah 15. Jadi, misalkan berapa waktunya dari posisi diam ke posisi steady state itu berapa waktu dan posisi ngebut ke posisi pelan itu berapa detik. Nah, bisa kita lihat di sini dari video kita untuk melihat dari misalkan dari posisi 7,5 Hz itu kecepatannya, kita ukur ke 0 itu posisinya menjadi berapa tuh di sini. Jadi 5,33 second waktunya. Lalu di sini kita juga menggunakan tang ampere untuk mengukur ampernya harus tertinggi pada si motor tersebut. Nah, lalu FVD Jokes Victor itu adalah variable frekuensi drive adalah mode operasi khusus yang memungkinkan motor listrik digerakkan secara manual dalam waktu singkat pada kecepatan rendah. Untuk tujuan penempatan atau penyelarasan beban yang presisi. Fungsi utama fitur jok ini adalah pemosisian tepat. Fungsi utama adalah untuk menggerakkan mesin atau beban ke posisi yang diperlukan dengan kontrol yang sangat halus yang sulit dilakukan pada kecepatan operasi normal. Itu lanjut untuk penyelarasan. Untuk membantu dalam proses penyelarasan komponen, mekanis selama instalasi atau pemeliharaan. Lalu pengujian, memungkinkan pengujian fungsionalitas dasar motor dan sistem mekanis terkait dalam kondisi tercepat rendah yang aman. Lalu diagnostik, memvalidasi pemeriksaan area yang sulit dijangkau secara perlahan untuk diagnostik atau inspeksi manual. Nah, oke. Saya untuk praktikum kali ini kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.